Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anakku sekalian, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online SDI Pancasila Pondok Krian. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran SKI kelas 6 materi Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan ya. Anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran ini manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. Baik kan sekalian, kemarin kita telah belajar tentang profil Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, termasuk kepribadian beliau yang perlu untuk kita contoh. Hari ini kita akan memperdalam lagi bagaimana sepak terjang beliau Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan dalam kiprah membangun dan mengembangkan, mensyiarkan ajaran Islam di dunia ini ya. Nah, baiklah sekalian, tujuan pembelajaran yang pertama kemarin sudah, itu meyakini kebenaran sejarah Khalifah Utsman, kemudian menteladani kepribadian beliau. Nah, sekarang kita memahami peran Sayyidina Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam ya. Ini tujuan pembelajaran kita, supaya kalian memahami bagaimana peran beliau, jasa beliau Sayyidina Utsman bin Affan dalam perkembangan syiar Islam di muka bumi ini. Anak sekalian, beberapa catatan tentang Sayyidina Utsman bin Affan dapat kita lihat di slide ini. Yang pertama, Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang taat kepada Rasulullah. Ya, itu kurang tulisannya ya, orang taat hijrah itu artinya Utsman bin Affan taat kepada Rasulullah dan taat kepada perintah Allah. Salah satu ketaatan beliau adalah berani atau mau berhijrah ke Madinah sampai 2 kali. Walaupun beliau meninggalkan harta bendanya yang sangat banyak. Beliau adalah orang yang kaya raya. Ketika beliau diperintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, seluruh harta bendanya yang melimpah ruah itu ditinggalkan oleh beliau. Ya, ini taat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, beliau ini sering membebaskan para budak-budak dan juga sering menolong kaum-kaum lemah. Jadi para budak itu orang yang dikuasai oleh majikan-majikannya tanpa digaji. Budak itu adalah orang yang sangat lemah. Nah, itu beliau sering membebaskan para budak dengan harta bendanya sendiri. Juga menolong kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum miskin, kaum-kaum yang tidak punya fulus. Nah, itu sering ditolong oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena memang beliau ini adalah seorang yang penderma, seorang dermawan, seorang yang suka membantu, seseorang yang menggunakan harta bendanya untuk menolong kaum-kaum lemah yang perlu ditolong. Nah, ini beliau ya. Yang ketiga, anak sekalian, beliau ini adalah salah seorang penulis wahyu Al-Quran. Bersama dengan Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, beliau menulis Al-Quran. Getol sekali. Beliau mengumpulkan, menulis ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, supaya dibukukan, dijadikan satu, dan usaha beliau ini berhasil. Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah salah satu jasa dari beliau, Sayyidina Utsman bin Affan,
yang berusaha dengan keras mengumpulkan wahyu-wahyu Allah, akhirnya terbentuklah kitab suci Al-Quran. Nah, itu yang menulis pertama kali ya Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat sekarang ya. Beliau ini ketika umat Islam dalam paceklik, kemudian umat Islam dalam waktu membutuhkan biaya untuk perang, diantaranya perang Tabuk, ya, Sayyidina Utsman itu selalu memberikan harta bendanya yang melimpah ruah ini untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Di dalam perang Tabuk saja, di perang Tabuk ya, itu beliau menyumbangkan 950 unta, menyumbangkan 60 kuda dan 1000 dinar dalam perang Tabuk itu. Kalau saya hitung itu sekitar 5,2 miliar lebih. 5,2 miliar lebih. Ini tiga tuku apa jenenge es dawet. 5,2 miliar ini sak kecamatan Krian kelelep es dawet. 5,2 miliar. Akeh. Ini dengan sangat entengnya beliau menyumbangkan ini. Ini belum sumbangan yang lain. Belum sumbangan kepada para orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Ini dalam perang Tabuk saja beliau ini mau menginfakkan harta bendanya sampai 5,2 miliar lebih. Ini luar biasa beliau ya. Nah, kemudian beliau juga membeli sumur, namanya sumur Bir-Rahmah ini untuk kepentingan umum. Anak sekalian, ketika umat Islam pindah ke atau hijrah ke Madinah, di sana mereka kekurangan air karena memang datang dari Mekah ke Madinah. Di Madinah orang-orang Islam kekurangan air dan harganya air ketika itu mahal sekali. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap ada seseorang dermawan yang kemudian bisa membeli sumurnya orang Yahudi. Di sana ada sumur orang Yahudi yang airnya melimpah. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Sayyidina Utsman bin Affan mendatangi Yahudi ini untuk kemudian negosiasi, rundingan untuk membeli sumur itu. Akhirnya dalam perundingan ini orang Yahudi ini menjual separuh sumurnya. Dibelilah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dibeli kemudian diberikan atau dimanfaatkan oleh orang-orang Islam dengan gratis tanpa bayar. Kemudian walhasil perkembangannya akhirnya sumur yang setengah itu pun dijual kembali kepada Sayyidina Utsman. Akhirnya sumur ini dibeli seutuhnya oleh Sayyidina Utsman dan umat Islam ketika itu dengan sangat amat bergembira menikmati air sumur pembelian Sayyidina Utsman ini tanpa sepeser pun uang untuk beli. Nah, ini ya luar biasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian sekalian, beliau ketika menjadi seorang khalifah berusaha membangun, memperbaiki, memperindah Masjid Nabawi sehingga Masjid Nabawi menjadi semakin indah, semakin luar biasa. Beliau berusaha membangun itu dengan harapan bahwa masjid ini adalah masjid yang indah, yang peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dipercantik dan diperindah. Nah, ini ya. Kemudian beliau juga mengadakan satu gerakan untuk menulis Al-Quran secara utuh, kemudian dibukukan dan kemudian dicetak atau dibukukan, dijadikan satu, digandakan. Nah, saya ini difotokopi, digandakan untuk dikirim ke negeri-negeri Islam yang lain. Nah, akhirnya sekarang ini kita bisa menikmati baca Al-Quran itu memang salah satu jasa dari beliau. Al-Quran asalnya kan tercecer-cecer, ayat-ayat Al-Quran tercecer-cecer ke sana kemari, akhirnya dikumpulkan jadi satu, ditata dengan rapi, diurut dengan urutan yang benar, kemudian dibukukan, digandakan, difotokopi. Meskipun zaman dahulu belum bisa difotokopi tapi ditulis ya.
Dan Al-Quran ini dikirim ke beberapa negeri Islam. Nah, sampai sekarang kita bisa melihat Al-Quran itu salah satu jasa beliau, ya. Ingat sekali. Kemudian yang ketiga, beliau juga membangun angkatan laut yang tangguh. Ketika itu angkatan laut Islam sangat disegani, sangat ditakuti oleh musuh. Karena memang peralatan perangnya ketika itu, kapalnya, senjatanya, ini dibangun dengan luar biasa oleh Sayyidina Utsman dan menjadi angkatan laut yang tangguh, yang ditakuti dan disegani oleh musuh-musuh beliau. Ya, ini ya, angkatan laut yang tangguh ketika dia menjadi seorang khalifah. Dan yang terakhir, beliau ini berhasil memperluas wilayah Islam sampai ke negeri Amerika, sampai ke Afrika, Tunisia, Azerbaijan, sampai ke Kepulauan Siprus itu. Jadi beliau ini mengembangkan Islam dengan sangat luar biasa sehingga banyak daerah-daerah yang kemudian menjadi wilayahnya Islam dan masuk agama Islam. Itulah beberapa jasa beliau, Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, sekarang beliau sebagai seorang khalifah, sebagai seorang presiden, sebagai seorang raja sultan, tidak terlepas dari fitnah. Nah, beliau difitnah dengan sangat keji oleh orang-orang yang tidak senang kepada beliau, orang-orang kafir, orang Yahudi yang berusaha menggulingkan pemerintahan beliau, yang kemudian dicoba untuk dihancurkan oleh musuh-musuh Sayyidina Utsman. Itu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, Khalifah Utsman bin Affan dituduh membakar mushaf-mushaf. Padahal yang dibakar adalah mushaf yang bermasalah. Mushaf itu adalah kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran. Atau mushaf itu bisa dikatakan dengan mudah Al-Quran ya. Membakar mushaf itu membakar Al-Quran. Padahal yang dibakar oleh Sayyidina Utsman bukan mushaf yang benar, tapi mushaf yang bermasalah, mushaf yang belum sah, mushaf yang membingungkan masyarakat Muslim itu dibakar. Tetapi mushaf yang tidak membingungkan, mushaf yang sudah disepakati oleh kaum muslimin dibiarkan, bahkan digandakan. Yang dibakar itu adalah mushaf yang bermasalah. Kemudian beliau dianggap memanfaatkan sumur untuk kepentingan sendiri, padahal dipakai untuk ternak sodako. Nah, ternak-ternak yang disodakokan oleh Sayyidina Utsman itu, termasuk onta-onta itu, minumnya di sana, dimanfaatkan oleh Sayyidina Utsman untuk memberikan minuman kepada ternak-ternak yang sudah disodakokan. Itu adalah ternak sodako untuk masyarakat. Nah, ini beliau dituduh seperti itu, padahal yang membeli sumur itu adalah beliau sendiri. Ya. Yang ketiga, beliau dianggap salah memilih pejabat dari golongan muda. Nah, ketika itu golongan-golongan tua tidak dipilih oleh Sayyidina Utsman karena memang golongan-golongan tua ketika itu belum mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pejabat. Maka ada sekelompok golongan pemuda yang mempunyai bakat kepemimpinan, yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai keilmuan cukup tinggi untuk mengelola sebuah negara. Beliau jadikan pejabat. Nah, itu. Nah, orang-orang tua senior yang merasa gak terpilih, akhirnya membuat fitnah. Nah, seperti itu. Padahal tujuan beliau adalah pemuda ini mempunyai kemampuan yang bagus untuk mengembangkan pemerintahan Islam. Nah, kemudian beliau dituduh mengutamakan Bani Umayyah dalam jabatan pemerintahan. Padahal hal tersebut sah secara hukum. Sebagaimana Rasulullah SAW mengutamakan kaum Quraisy. Nah, beliau mengutamakan Bani Umayyah karena memang mempunyai kemampuan, mempunyai dedikasi, mempunyai keilmuan yang bagus, mempunyai ketakwaan yang bagus. Nah, Rasulullah juga demikian. Dulu Rasulullah seringkali mengutamakan Bani Quraisy. Kenapa? Karena Bani Quraisy itu memang terkenal orangnya bagus-bagus. Orangnya cukup bisa diandalkan. Nah, itulah beliau difitnah semacam ini ya, karena memang seorang khalifah, seorang presiden, seorang pemimpin selalu mendapat fitnah dari orang-orang yang nggak suka pada beliau, ya. Padahal beliau bukanlah seperti itu. Namun sekalian, dengan adanya beliau difitnah hal tersebut berakibat ada seorang munafik yang kemudian
berhasil membunuh beliau dengan alasan fitnah tersebut ya. Akhirnya beliau wafat dalam kondisi dibunuh oleh orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dan ingin menghancurkan Sayyidina Utsman bin Affan. A'udzubillahi min dzalik. Demikian sekalian ya tentang Sayyidina Utsman bin Affan, kehebatan beliau, jasa-jasa beliau sudah saya sampaikan kepada kalian. Nah, sekarang tolong kerjakan LKS ya, SKI kelas 6 halaman 23. Pada soal jawablah pertanyaan di bawah ini nomor 1 sampai 5. Tidak dikerjakan semuanya di halaman 23 ini, tapi yang kamu kerjakan di bawah itu. Yang ada tulisan jawablah pertanyaan di bawah ini nomor 1 sampai 5. Hanya itu saja ya. Nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting kalian paham. Oke, anak sekalian, tetap semangat ya, tetap semangat meskipun belajar secara daring, belajar di rumah, tetap semangat, tetap pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya, dan jangan lupa jaga imun, jaga daya tahan tubuh kalian. Dengan cara bagaimana? Istirahat yang teratur, makan yang teratur, dan olahraga yang teratur. Dan dannya lagi, jangan lupa selalu beribadah kepada Allah, sholat dan berdoa kepada Allah setelah sholat. Berdoalah mudah-mudahan virus corona ini segera dicabut oleh Allah, disingkirkan dari bumi pertiwi ini ya, supaya kita bisa kembali sekolah normal, tatap muka, kamu bisa sekolah setiap hari dan kita bertemu nantinya ya. Demikian anak sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih, thank you very much, gomawo, syukran jazilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.